masih sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hadir maupun sembangsa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, 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 ayo maju, maju. Nah, anak-anak, siapa yang ingat kemarin kita belajar tentang apa? Saya, Bu. Siapa, apa, Amel? Tumbuhan, Apalagi? tanaman. Oke, benar, tepuk tangan buat Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, hewan apa saja yang kalian sering jumpai di sekolah? Kupu-kupu, kucing. Ya, semuanya boleh sebut. Apa? Iya? Ulat. Oke. Sekarang Ibu tanya lagi nih, hewan apa yang paling cantik? Kupu-kupu. Betul. 1 jempol. Kalau 2 jempol keren ya. Oke. Sekarang biasanya kalian menemukan hewan cantik itu di mana nih? Taman. Betul, 2 jempol. Oke anak-anak, sekarang ada yang tahu nggak lagu kupu-kupu? Tahu. Berdiri semua. Mereka pernah nyanyi loh, Bu. Iya kan? Iya, Bu. Nah sekarang kita nyanyi bersama ya. Dipimpin oleh Amal. 1, 2, 3. Kupu-kupu yang lucu. Ayo nyanyi semuanya. Kemana engkau terbang? Dirimu dipencari. Bunga-bunga yang kembang berayun-ayun pada tangga yang lemah. Tidakkah sayangku merasa lelah? Oke, silakan duduk kembali. Nah, ada yang tahu nggak tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Nggak tahu, Bu. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi daur hidup hewan, khususnya hewan apa aja nih? Kupu-kupu, ya betul sekali. Oke, anak-anak, materi kita tadi adalah daur hidup pada hewan. Nah, di sini Ibu menggunakan model PJBL, yaitu Project Based Learning. Jadi kita akan menghasilkan sebuah produk. Oke anak-anak, jadi Ibu akan menayangkan video kupu-kupu. Jadi kalian silakan menonton ya. Iya, Bu. Ulat nggak sih? Oh, jadi kepompong dulu. Wow, sudah jadi kepompong. Oke, sudah selesai? Sudah, Bu. Gimana videonya? Menarik nggak? Ya, kupu-kupunya cantik, Bu. Warna apa? Orange. Lihat prosesnya nggak? Iya. Nah, sekarang kita akan mempelajari prosesnya ya. Nah, sekarang Ibu ada bahan ajar. Kita akan mempelajari tentang daur hidup. Ada kupu-kupu, ada apa ini? Belalang. Kalau ini Nyamuk. ya, dan kakak. Oke, ini Ibu bagikan ya buat kalian baca. Baik, Ibu. Sekarang nah sudah dilihat bahan ajarnya? Sudah. Nah di situ judulnya apa? Daur hidup hewan. Sesuai topik dan materi yang kita pelajari pada hari ini. Nah sekarang Ibu akan jelaskan ya perubahan bentuk hewan dari telur yang menetas sampai menjadi bentuk hewan dewasa disebut
daun-daun. Dari telur menetas keluarlah ulat yang bentuknya jelas, sangat berbeda dari induknya. Begitu juga cara hidupnya. Kupu-kupu memakan cairan manis dari bunga-bunga, sedangkan ulat memakan daun-daunan dan buah-buahan. Dalam beberapa waktu, ulat berubah bentuk menjadi kepompong atau disebut juga dengan pupa. Pada saat menjadi kepompong, ia tidak makan. Saat itu, kepompong mengalami beberapa perubahan pada bentuk dan alat-alat tubuhnya. Setelah tahap kepompong ini berakhir, terbentuklah kupu-kupu. Beberapa saat kemudian, kupu-kupu tersebut sudah bisa terbang. Oke, jadi sudah tahu ya metamorfosis kupu-kupu? Iya, betul. Lanjut, yang kedua ada apa? Daun hidup belalang. Dilihat metamorfosisnya. Yang awal ada Telur. Kedua, nimfa tanpa sayap. Ketiga, nimfa bersayap. Keempat, imago atau belalang dewasa. Nah, kalau belalang ini termasuk metamorfosis apa? Tidak sempurna. Kenapa? Ada yang tahu? Karena dari telur langsung jadi nimfa, Bu. Oke, nanti kita bahas di akhir ya. Ya, Bu. Lanjut, Esther, dibaca. Perubahan bentuk terjadi juga pada binatang-binatang lain seperti pada belalang. Tahap perubahan bentuk pada belalang hanya meliputi telur, belalang muda, dan belalang dewasa. Belalang muda tidak jauh beda dengan belalang dewasa, hanya ukurannya lebih kecil dibandingkan kecoa dewasa dan belalang dewasa bersayap. Sudah, Bu? Oke, jadi sudah tahu ya tahap-tahapannya belalang? Sudah, Bu. Selanjutnya yang ketiga ada apa? Daun Hidup nyamuk. Yang pertama, Telur. ya, kedua, Nyamuk dewasa. jentik. Jentik, Bu, jentik. Ya, betul. Ayo kita fokus ya. Pupa yang ketiga. Belum. Ya, yang keempat, Nyamuk dewasa. Oke, sekarang Sinta dibaca ya. Baik, Bu. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur tersebut berada di permukaan air. Setelah menetas menjadi jentik-jentik atau tepayak. Jentik-jentik hidup di dalam air. Kemudian jentik-jentik tumbuh dan berubah menjadi pupa. Selanjutnya, pupa berubah menjadi nyamuk muda. Nyamuk terbang di udara. Nyamuk dewasa bertelur lagi di dalam air. Ada jenis nyamuk yang bertelur di air kotor dan ada pula nyamuk yang bertelur di air jernih. Nyamuk yang bertelur di air kotor adalah nyamuk malaria. Jenis nyamuk ini merupakan penyebab penyakit malaria. Salah satu ciri nyamuk ini menggigit manusia di malam hari. Sedangkan nyamuk yang bertelur di air yang jernih adalah nyamuk Aedes aegypti. Jenis nyamuk ini penyebab penyakit demam berdarah. Nyamuk ini berwarna hitam putih, biasanya suka menggigit manusia di waktu pagi atau siang hari. Kedua nyamuk itu merupakan penyebab penyakit yang menular dan berbahaya, maka perlu diberantas. Ada beberapa cara untuk memberantas nyamuk-nyamuk tersebut. Di antaranya yang pertama, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali. Yang kedua, menimbun benda-benda yang tidak terpakai dengan tanah. Yang ketiga, mencegah air yang Ibu, tadi kan nungguin. Ayo fokus, fokus, fokus. Melihat, mendengar, mengingat, Fokus. Ayo semua tangannya di meja. Jangan ada yang usil-usilin temannya. Lanjut Sinta. Oke, yang ketiga yaitu menjaga air yang tergenang, misalnya mangkok plastik dan kaleng-kaleng bekas yang berisi air. Yang keempat, mengganti air minum binatang piaraan setiap hari. Yang kelima, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, diadakan penyemprotan di sekitar lingkungan tempat tinggal. Dan yang keenam, memberikan serbuk abate di tempat-tempat penampungan air seperti di bak mandi dan tong penampungan air. Oke, jadi kan sudah tahu ya tahap-tahapan nyamuknya. Sudah, Bu. Nyamuk biasanya bersarang di Tempat-tempat kotor dan berisi air, Dengan juga air. di dalam kaleng yang berisi air. Jadi kalau nyamuk itu biasanya bersarang di genangan air. Supaya nggak disarangin genangan air, ada syaratnya itu. Apa aja tadi ada berapa? 6. Coba Esther sebutkan 2. Ayo Esther. Menguras bak mandi minimal seminggu sekali. Menimbun benda-benda yang tidak terpakai dengan tanah. Oke, yang lainnya dibaca ya. Baik, Bu. Selanjutnya ada apa itu?
di dua alam. Katak tidak dapat bertahan hidup di air saja atau di darat saja. Dalam perkembangbiakannya, katak bertelur di air. Telurnya ada yang terkumpul seperti onggokan, ada yang bergandeng-gandengan dengan zat seperti lendir, sehingga berbentuk seperti benang-benang. Telur katak yang telah dibuahi menetas menjadi berudu. Amal, tangannya jangan taruh di meja ya. Jangan ngantuk ya. Ngantuk. Enggak, Bu. Lanjut Atia. Berudu atau kecebong. Bentuk kecebong seperti ikan. Kecebong ini hidup dan tumbuh di air. Kecebong Ayo jadi kita siapa yang suka ketakutan nanti hukum. Tangannya di atas semua. bernafas dengan insang. Setelah beberapa lama hidup di dalam air, pada tubuh kecebong ini tumbuh Bu, kelas sebelah itu dangdutan. Biarin aja, nggak usah deh. Fokus. dan Dengan kemudian disusul sepasang kaki depan. Tahap berikutnya kecebong berubah menjadi katak berekor. Makin lama ekor katak lenyap dan katak berkembang menjadi katak muda. Katak muda kemudian berkembang menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas dengan paru-paru dan kulit. Dewasa. Sudah ya? Sudah Ibu. Ya, jadi sudah tahu ya prosesnya? Sudah. Nah, sekarang tadi kita mempelajari daur hidup hewan. Hewannya ada berapa? 4. Apa aja? Kupu-kupu, nyamuk, Katak. ya. Oke, tepuk tangan. Oke, jadi tadi kalian belum tahu ya apa itu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Coba Ibu tanya dulu, ada nggak sih yang tahu? Saya tahu Bu. Apa? Kalau sempurna kayaknya dia 4 tahap yang berbeda. Ya. Kalau tidak sempurna, dia itu tahapnya sama Bu, beda 8-nya. Ya, jadi itu kurang lebih ya, belum terlalu benar. Tapi nggak apa-apa. 1 jempol buat Atia. Tepuk tangan. Jadi, metamorfosis sempurna itu terdiri dari berapa tahap? 4. Ya, apa aja? Telur, larva, pupa, dan dewasa. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna ada berapa tahap? 3. Ya, apa aja? Telur. Nimfa dan dewasa. Jadi prosesnya agak lebih cepat ya, nggak sempurna itu. Contohnya yang sempurna itu apa? Kupu-kupu. Apa lagi? Nyamuk. Ya, betul, nyamuk. Yang nggak sempurna? Tahu kan kenapa dia nggak sempurna? Tahu. Karena dia dari telur langsung menjadi contoh katak, langsung menjadi kecebong, langsung Jadi katak. ya katak kecil, katak dewasa. Sedangkan kalau kupu-kupu telur dulu, baru Kepompong. Pas kepompong, ulat, kupu-kupu beda kan tahapannya lebih banyak dan berubah terus. Oke, itu saja. Jadi tadi kita mempelajari tentang daur hidup hewan. Ada 4 hewan. Nah, kita akan mengaitkannya dengan membuat proyek. Proyek hewan apa kira-kira yang kita mau buat? Kupu-kupu. Kupu-kupu. Mau kupu-kupu? Iya. Oke, sekarang Ibu bagi kelompok dulu ya. 1 kelompok isinya 4 atau 5 orang. Kita. Oke, sekarang Ibu akan berikan LKPD-nya. Nih ya, LKPD. LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Nah, jadi di sini ada kompetensi yang ingin dicapai, ada petunjuk pengerjaannya. Nanti dibaca ya. Siap Bu.
dikerjakan. Sinta bantuin temannya ya. Keaktifan dinilai, kekreatifan. Guntingnya tadi disuruh situ ya, gantian. Ayo, bantu kerjakan temannya ya. Aktif-aktif. Kita cuma ngapain Sinta. Oke. Jangan dicium Sinta, itu tindak kriminal Sinta. Ayo, ayo jangan ngobrol. Ayo dia kerjakan. Gak ada, satu aja gantian. Ya sudah ambil. Lembar. Telur. Iya, satu apa? Satu apa? Sembarang aja. Telur. Kepompong itu kan ada di situ ya, di bahan ajar tadi Ibu. Oh iya. Oke, sudah Kak? Gimana prosesnya? Sudah belum? Sudah belum. Sudah. Hasilnya, hasil presentasinya udah belum? Hasil pengamatan. Dikit lagi Bu. Oke. Tinggal gambar ya? Udah tuh itu sih gini. Ayo lanjutin ya. Sudah belum? Sudah Bu. Belum Bu. Udah gimana sih Amal? Oke, udah. Sekarang dipresentasikan. Sama seperti tadi dijelaskan ya. Yang pertama apa, yang kedua apa. Ayo berdiri semuanya. Semua maju, Bu. Iya, Udah di satu depan aja, sini Bu. ya, di depan meja ya. Ayo maju, bawa. Kita semua. Nggak bisa lah, Bu. Ayo fokus. Nih, di sini garisnya di depan meja. Lurus, ayo jangan berantem. Sekarang jelaskan satu-satu. Metamorfosis Aku aja disuruh dulu, Met. Saya dulu ya, Ya, Bu. Sinta ya. Yang pertama yaitu dimulai dari telur. Telur ini ya dari induk ya kupu-kupunya, dari mamanya kupu-kupu dia bisa bertelur, lalu dia berubah menjadi kepompong. Ya. Setelah itu akan dilanjutkan oleh ester. Ngerti ya? Habis dari kepompong, dia akan menjadi ulat. Ya. Habis jadi ulat, dia akan menjadi Kupu-kupu lalu terbang bebas di alam semesta. Ayo jatuh. bukannya Sekarang habis untuk telur terus Betul. ulat itu. ayo salah apa betul? Iya, ulat dulu. Ulat dulu baru kepompong. Aduh, ini kayak apa? Tapi ini kepompong dulu yang kedua. Siapa yang salah ini? Amel. Ayo nggak apa-apa, nanti dibaikin ya. Sekarang Amal jelaskan nih hasilnya. Oke. Jadi hasil Gambarnya tadi gambar seperti ini ya, nih Esther pegang. ya yang pertama itu di Salah ya itu ya. Kayaknya salah Bu. Di sini Ya. yang kedua kepompong, habis kepompong baru ulat. Ya. Enggak salah. Ya sudah. Lanjut tuh yang kedua. Bu. Yang kedua, jelaskan daur hidup kupu-kupu secara urut dan detail. Iya, Jadi gitu ya, nggak apa-apa. berawal dari telur, berubah jadi ulat, habis jadi ulat dia berubah jadi kepompong, dan terakhir dia menjadi kupu-kupu. Ya, iya yang nomor Nomor terakhir. 3, apakah metamorfosis kupu-kupu sempurna? Iya, karena terdiri dari 4 tahap, yakni telur, larva, pupa, dan dewasa. Oke, tepuk tangan buat diri sendiri. Dikumpul LKPD-nya, hasil proyeknya, dan bahan ajarnya ya. Balik ke Ibu. Pulang. Belum. Jadi tadi ada kesalahan ya. Ini Ibu baikin. Yang pertama itu telur. Yang kedua ulat. Baru menjadi kepompong. Baru kupu-kupu. Ya seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa. Tepuk tangan lagi aja. Kan masih belajar tuh. Iya nggak apa-apa ya. Oke sekarang sebelum pulang Ibu ada soal nih. Dibagi-bagi ya. Kerjakan masing-masing. Tidak boleh menyontek.
udah selesai. Nah, jadi minggu depan kita akan belajar apa? Ekosistem. Sekarang sebelum mau pulang nggak? Tepuk fokus dulu ya. Tepuk fokus. Melihat, Mendengar, mengingat, fokus. Ayo semuanya tangannya di atas meja. Sinta belum fokus Bu, ulang. Sinta nggak fokus. Atia jangan main HP. Ayo, jangan main HP sendiri. Kita mau video. Oke, sekali lagi ya. Yang semangat, ini sudah mau pulang loh. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sepertinya Esther ini tidak hafal ya. Melihat, tidak mengingat, mendengar, nggak apa-apa. Ayo sudah hafal ya. Esther jangan salah-salah ya. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ayo tangannya di atas meja. Ketua kelas pimpin berdoa ya. siap Bu. Oke, dimulai. Mari kawan-kawan, sebelum pulang, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, jadi kegiatan hari ini pembelajaran cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semua tangan di atas meja. Yang rapi pulang duluan. Ayo. Yang pertama, nggak boleh tengok-tengok, pandangan ke depan. Sinta. Sali. Kedua, Amal. Akhirnya nggak pulang ya. Esther. Yang tadi Atia. Ketawa sambil main HP terus ya. Cepat. Atia terakhir.